Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi bersama Kak Nana dalam program Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika dan kita akan membahas topik tentang persamaan lingkaran. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan lingkaran dan apa-apa yang akan kita pelajari dalam persamaan lingkaran? Yuk simak materi berikut ini. Nah, yang pertama, kita akan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada 0,0. Nah, di mana pusat 0,0 ini biasa juga kita sebut sebagai titik asal ya. Nah, jadi kalau misalkan lingkaran ini, kita lihat dulu definisi dari lingkaran itu sendiri. Nah, di mana lingkaran itu didefinisikan sebagai himpunan semua titik pada suatu bidang datar yang berjarak sama pada suatu titik tertentu. Nah, di mana kalau kita perhatikan yang jarak yang sama terhadap titik tertentu tersebut itu kita sebutnya sebagai jari-jari. Nah, kemudian titik tetap yang di tengah kita sebutnya sebagai pusat lingkaran ya. Jadi kita akan mencoba menjabarkan bagaimana memperoleh persamaan lingkaran tersebut. Nah, berarti adik-adik bisa perhatikan di sini saya tarik garis jari-jari. Oke, kemudian di titik ini adalah titik X, Y. Nah, di mana kalau misalkan kita berbicara tentang titik selalu X, Y ya, ada koordinatnya. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan, kalau saya tarik garis tegak lurus ke sumbu X, kemudian ke garis lagi tegak lurus, nah ini akan membentuk sebuah segitiga. Nah, di mana kalau misalkan kita mendapati sebuah segitiga, kita bisa menghitung bagaimana jari-jari ini. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, kalau di sini panjangnya adalah X, karena di sini adalah koordinatnya X, sehingga X bergerak dari titik 0 ke sepanjang X, kemudian di sini juga akan memiliki jarak yaitu sama dengan Y, sesuai dengan koordinatnya. Nah, sehingga mencari R itu bisa kita peroleh dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga diperoleh persamaan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi persamaan ini adalah persamaan untuk menghitung persamaan lingkaran pada pusat 0,0. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan atau mencari persamaannya? Oke, perhatikan soal berikut ini. Oke, diminta untuk menentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada 0,0 yang berdiameter 10. Nah, kalau misalkan di soal diberikan diameternya, kemudian yang kita ketahui bahwa kalau lingkaran berpusat di 0,0, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti kita hanya butuh mencari berapa jari-jarinya. Nah, pada soal itu diketahui ya, diameternya sama dengan 10 cm. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika diameternya diketahui, maka mencari jari-jarinya kita bisa peroleh dengan setengah dikali dengan diameter. Sehingga kita peroleh jari-jarinya yaitu 5. Sehingga dari sini bisa kita jabarkan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, sebenarnya ini sudah cukup, tetapi kalau kita ingin menyederhanakan lagi, kita bisa menuliskan persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat pada 0,0 yang berjari-jari 5. Nah, selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita akan menentukan bagaimana pusat dan jari-jari dari sebuah persamaan lingkaran. Nah, jadi kita balik lagi soalnya. Yang sebelumnya yang ditanyakan adalah persamaannya dari diameter yang diketahui dan pusatnya. Sekarang kita akan menentukan pusat dan jari-jarinya yang diketahui
persamaannya. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, berarti boleh langsung kita tulis pusatnya 0,0. Kemudian, nah, yang R kuadrat itu kan akan sama dengan 16, ya. Berarti kalau misalkan kita pindah ruaskan yang pangkat 2 akan diperoleh yaitu akar dari 16. Sehingga kalau kita jabarkan R-nya, kita peroleh R-nya yaitu sama dengan 4. Maka kita sudah memperoleh pusat dan jari-jari dari lingkaran yang ditanyakan. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah pada bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik lain. Nah, titik lain ini bisa kita sebut sebagai berpusat pada A, B. Nah, yang awalnya kan dia berpusat di 0,0. Kemudian selanjutnya dia akan berpusat di A, B. Nah, kalau kita perhatikan titik asalnya, ini kan akan bergeser ke posisi A, B. Nah, adik-adik boleh mereview kembali materi tentang translasi, di mana pergeseran sebuah titik atau sebuah objek geometri dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Nah, ini kan akan bergeser sejauh A, B. Nah, sehingga bisa kita tentukan bahwa jarak dari sini adalah X dikurangi dengan A. Nah, kemudian untuk menentukan jarak ini kita bisa memperolehnya dengan Y dikurangi dengan B. Nah, sehingga kalau awalnya kita memiliki persamaan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat, karena dia bergeser sejauh A, B, maka akan diperoleh yaitu X dikurang A kuadrat, kemudian Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini sama saja konsepnya kalau kita menggunakan konsep dari translasi ya. Oke, nah bagaimana contoh soal untuk persamaan lingkaran yang berpusat pada A, B? Nah, adik-adik boleh perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, misalkan tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di, berarti pusatnya yaitu diketahui pusatnya 2, minus 5. Nah, berdiameter 12, berarti kita bisa menghitung jari-jarinya yaitu 1/2 dari diameternya. Nah, maka akan kita peroleh jari-jarinya sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk menentukan persamaannya, nah kita tadi sudah memperoleh polanya yaitu X dikurangi A pangkat 2, kemudian ditambah dengan Y dikurangi B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, sekarang kita jabarkan. Yang diperoleh tadi pusatnya A, B, berarti ini 2 sebagai A dan minus 5 sebagai B. Maka adik-adik boleh langsung mensubstitusi ke bentuk persamaannya. Maka akan diperoleh bentuk yaitu X dikurangi dengan 2 pangkat 2, kemudian ditambah dengan Y kurang B. Nah, di sini adik-adik hati-hati ya, karena di sini kan ada Y kurang B, sementara nilai B-nya itu adalah negatif. Maka bentuknya akan berubah menjadi Y ditambah dengan 5 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. Nah, bentuk ini juga kalau kita mau sederhanakan akan diperoleh X kurang 2 ditambah Y ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 36. Maka kita sudah mendapatkan persamaannya. Nah, sekarang kita balik lagi bagaimana menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik lain. Nah, kita sudah memperoleh persamaannya. Nah, ingat tadi berarti ini adalah pusatnya. Bisa kita tentukan bahwa A-nya sama dengan positif 3, kemudian Y-nya adalah minus 1. Nah, berarti pusatnya adalah 3, minus 1. Nah, kemudian jari-jari lingkaran berarti bisa kita ketahui bahwa R kuadratnya kan sama dengan 64. Dengan menggunakan konsep pindah ruas, kita peroleh bahwa R sama dengan akar 64. Jadi jari-jarinya adalah 8. Nah, kita sudah memperoleh pusat dan jari-jari dari lingkarannya.
Oke, semoga adik-adik semua bisa mengerti. Oke, selanjutnya setelah mengetahui konsep persamaan lingkaran yang berpusat di titik lain, nah kita akan lanjutkan pada bentuk umum dari persamaan itu sendiri. Nah, di mana bentuk umum dari persamaan itu sendiri diperoleh dari bentuk yang kita peroleh di tahap sebelumnya, yaitu berpusat di titik lain. Nah, ini persamaan di sebelumnya. Nah, kalau secara aljabar kita jabarkan X dikurang A berpangkat 2, maka kita akan memperoleh bentuk X kuadrat dikurang 2AX ditambah dengan A kuadrat. Nah, begitupun kalau kita jabarkan Y dikurang B kuadrat. Akan diperoleh bentuk yaitu Y kuadrat dikurang 2BY ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita kumpulkan yang bentuk serupa, yaitu sama-sama berpangkat 2. Nah, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian yang memiliki variabel berpangkat 1 ada minus 2AX, kemudian juga dilanjutkan dengan negatif 2BY. Nah, ditambah dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini diperoleh dari R kuadrat sebelah kanan pindah ruas, sehingga operasinya berubah menjadi kurang. Nah, sehingga dari bentuk ini kita bisa memperoleh bentuk umum yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah AX ditambah dengan BY ditambah dengan C. Ketika kita memisalkan bahwa A-nya itu sama dengan minus 2B. Kemudian B-nya itu sama dengan minus 2. Oke, ini tadi minus 2X ya. Kemudian ini minus 2B. Kemudian diperoleh C-nya yaitu AX kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Nah, jadi bentuk ini adalah persamaan bentuk umum dari suatu lingkaran. Nah, bagaimana contohnya? Adik-adik boleh perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Nah, di soalnya tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 1,2, kemudian berdiameter 5. Oke, nah ini bisa kita hitung, yaitu diketahui X dikurangi dengan pusatnya ya. Ini A, kemudian 2 adalah B-nya, sehingga diperoleh X dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan Y dikurangi dengan 2 kuadrat sama dengan diameternya 5, berarti di sini jari-jarinya kita peroleh 5 per 2 pangkat 2. Oke, nah kemudian kalau kita jabarkan akan diperoleh bentuk yaitu X kuadrat dikurangi dengan 2X ditambah 1, kemudian ditambah dengan Y kuadrat dikurangi dengan 4Y, kemudian ditambah 4 dikurangi dengan 25 per 4 sama dengan 0. Nah, jadi bentuk yang ini, bentuk 5 per 2 kuadrat itu kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sehingga kita peroleh bentuk yang sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan, akan diperoleh bentuk yaitu X kuadrat dikurangi dengan, ini ditambah dengan Y kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2X dikurangi dengan 4Y, kemudian, nah di sini perhatikan ada konstanta yaitu 1, 4. Nah, berarti ini bisa kita tambahkan 5, 1 tambah 4 sama dengan 5, dikurangi dengan 25 per 4 sama dengan 0. Nah, kalau ada diperhatikan, di sini kan ada 5 dikurangi dengan 25 per 4. Nah, ini kan sebenarnya bisa langsung kita sederhanakan karena sama-sama konstanta, tetapi kita juga bisa menghilangkan penyebutnya dengan cara kita kali 4 semua sukunya. Sehingga akan kita peroleh bentuk 4X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat
dikurangi dengan 8X dikurangi dengan 16Y, kemudian ditambah dengan 20 dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, kemudian barulah bisa kita sederhanakan 20 dikurangi dengan 25. Maka akan diperoleh bentuk yaitu 4X kuadrat ditambah dengan 4Y kuadrat dikurang dengan 8X dikurangi dengan 16Y dikurangi dengan 5 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan lingkaran bentuk umumnya. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi bagaimana menentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran bentuk umumnya. Nah, berarti adik-adik boleh perhatikan. Oke. Nah, di sini kan kalau kita memperhatikan tadi rumus sebelumnya, diperoleh bahwa yang posisi 4 di sini variabel koefisien dari X berpangkat 1 berarti itu adalah ya nilai dari 2. Ya, mencari A kecilnya bisa diperoleh dari A besar dibagi dengan minus 2. Berarti 4 dibagi dengan minus 2 kita peroleh sama dengan negatif 2. Nah, kemudian B-nya bisa kita peroleh dari rumus. Nah, ini adalah B besar, berarti negatif 2 dibagi dengan negatif 2 sama dengan positif 1. Berarti kita sudah memperoleh pusat dari lingkaran yaitu di minus 2,1. Nah, selanjutnya tinggal mencari jari-jari dari lingkarannya. Nah, jari-jari lingkaran itu bisa kita peroleh dari rumus R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan C besar. Nah, maka akan kita peroleh yaitu akar dari negatif 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat dikurangi dengan C besarnya. Kita bisa memperhatikan di persamaan yaitu negatif 4. Maka di sini dikurangi dengan negatif 4. Nah, kalau kita sederhanakan akan diperoleh bentuk yaitu akar dari 4 ditambah dengan 1 ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya sama dengan 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Maka kita sudah memperoleh setiap komponen yang ditanyakan, yaitu pusat dan jari-jarinya. Nah, itulah 3 bentuk dari persamaan lingkaran. Jadi adik-adik bisa memperhatikan dari pusat 0,0 kemudian ke pusat lain dan terakhir adalah bagaimana menjabarkan bentuk umumnya. Sekian untuk sesi ini, semoga adik-adik bisa mereview setiap materi yang kalian sampaikan. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.